Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yopi Ananda Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dinamika Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. Latar belakang dari pembuatan makalah saya adalah menggali dan menetapkan hukum dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Disebut istinbat hukum. Term istinbat berasal dari kata al-nab, yaitu air yang digali dari kedalaman tanah. Dengan demikian, istinbat ialah menggali tanah untuk mendapat air dari sumbernya, yaitu syariah. Term ini kemudian digunakan untuk menunjukkan suatu upaya menggali hukum dari sumbernya, yaitu syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, pada hakikatnya hukum itu adalah sudah ada. Akan tetapi, untuk menemukannya perlu penggalian dari sumbernya dengan memaksimalkan daya penalaran akal yang disebut ijtihad. Hasilnya disebut fikih atau hukum Islam. Istinbat, hukum dan ijtihad telah terjadi dan dikenal secara luas di kalangan umat Islam kali itu. Di sini saya ada membahas dua rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana dinamika pembaruan hukum Islam di Indonesia, dan yang kedua apa bentuk-bentuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Oke, masuk ke pembahasan pertama tentang dinamika pembaruan hukum Islam di Indonesia. Dinamika artinya perkembangan ke arah yang lebih jauh. Ilmu fisika yang berada pada posisi tetap, pembaruan hukum Islam dilakukan dengan ijtihad, dan ijtihad inilah yang menjadi intisari pembaharuan dalam Islam. Dengan adanya ijtihad, dapat diadakan penafsiran dan interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran yang bersifat zanni. Dan juga adanya ijtihad dapat ditimbulkan pendapat dan pemikiran baru sebagai ganti pendapat dan pemikiran ulama-ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Selanjutnya masuk ke pembahasan kedua tentang bentuk pembahasan hukum Islam dan di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan di masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, upaya pembaruan hukum banyak pula diarahkan kepada pembaruan hukum tertulis peninggalan kaum kolonial untuk dijadikan hukum nasional. Dan hukum Islam dijadikan sebagai salah satu unsur hukum nasional yang berfungsi sebagai rujukan dalam pembentukan hukum nasional tersebut. Upaya inilah telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan. Kemudian pada tahun 1989 terbentuk pula Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang populer dengan sebutan Undang-Undang Peradilan Agama atau UU-PA, yang menjajarkan kedudukan peradilan agama dengan peradilan umum dan menempatkan hukum Islam sebagai salah satu unsur dalam hukum nasional. Pada tahun 1991 telah dilakukan pula kompilasi hukum Islam menyangkut hukum keluarga yang terdiri atas hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam usaha kompilasi hukum tersebut, kecenderungan kepada salah satu mazhab, khususnya mazhab Syafi'i, mulai dikesampingkan, tetapi lebih ditekankan kepada kemaslahatan dan bahkan telah dilakukan suatu reformasi hukum. Sebagai contoh antara lain, dalam hukum kewarisan dinyatakan bahwa orang tua atau anak angkat berhak ikut menerima harta peninggalan anak atau orang tua angkatnya sebanyak 1/3 bagian sebagai wasiat wajibah. Dalam hukum perkawinan hanya boleh dilakukan oleh pria yang telah berusia 19 dan wanita yang sudah berusia dewasa 16 tahun dan sebagainya. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah dinamika pembaruan hukum Islam di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan terus berlangsung. Ijtihad menjadi kunci utama dalam upaya pembaharuan, memungkinkan penafsiran dan interpretasi baru terjadi terhadap ajaran Islam yang sesuai dengan konteks zaman dan tempat. Perbedaan pendapat ulama yang merupakan bagian alami dari proses ijtihad telah menghasilkan berbagai mazhab dan aliran pemikiran dalam Islam. Pembindangan hukum Islam pun beradaptasi dengan perkembangan peranata sosial, menunjukkan relasi timbal balik antara hukum Islam dan kehidupan masyarakat.
Proses internalisasi hukum Islam ke dalam peranata sosial dan sebaliknya menunjukkan bagaimana hukum Islam terus beradaptasi dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Pembaruan hukum Islam di Indonesia memiliki beragam bentuk dan mencakup berbagai peranata sosial, menunjukkan dinamika yang kompleks dan terus berkembang. Sekian presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.